Semangat pagi adik-adik semua, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Oke, kali ini Kak Eka akan melanjutkan pembahasan mengenai materi himpunan ya, yang bagian kedua. Nah, biar Kak Eka lebih semangat lagi dalam pembuatan video pembelajaran, Kak Eka mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like and share-nya. Oke, adik-adik, untuk video kali ini, bagian kedua, Kak Eka akan membahas mengenai jenis-jenis himpunan. So, tonton video Kak Eka sampai selesai ya, agar adik-adik bisa memahaminya. Oke, untuk jenis-jenis himpunan, yang pertama adalah himpunan kosong, atau kita kenal dengan null set. Yang dimaksud dengan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Ya, syaratnya himpunan kosong itu sama dengan A atau kurung 2 seperti ini, di mana himpunan kosong adalah tunggal. Nah, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Perhatikan, ya, himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dengan angka 0 ya adik-adik ya, sebab 0 itu bukan himpunan kosong. Oke, biar lebih memudahkan, Kak Eka berikan contohnya. Misalkan, himpunan siswa SMP yang berusia 40 tahun. Nah, karena tidak ada siswa SMP yang berusia 40 tahun, maka himpunan ini disebut dengan himpunan kosong, alias tidak ada anggota sama sekali. Ya, jadi bisa dikatakan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota. Dan biasanya himpunan kosong dinotasikan dengan huruf Yunani yaitu Pi. Seperti ini ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf U universal atau S. Yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Oke, contoh. Misalkan himpunan A di mana anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A ini. Nah, tentu himpunan semesta yang memungkinkan dari himpunan A adalah bisa saja himpunan semestanya bilangan prima, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan sebagainya. Itu contohnya adik-adik. Ya, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Jadi kita bisa dapatkan simpulkan seperti itu ya adik-adik ya. Oke, yang ketiga adalah himpunan bagian atau subset. Yang dimaksud dengan himpunan bagian di sini adalah, nah, misalkan himpunan A. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Nah, adik-adik bisa tulis seperti ini, A dengan simbolnya seperti ini ya. Oke. Nah, jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Ya. Kak tekankan sekali, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Ya. Syaratnya, adik-adik, setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Ingat ya, setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Nah, paling tidak ada sebuah anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Oke, bisa dikatakan semua anggota di himpunan A harus ada di anggota himpunan B, gitu ya. Nah, notasinya seperti apa? Nah, notasinya seperti ini. A, ya tandanya seperti ini adik-adik ya. Kalau dibaca berarti A himpunan bagian dari B. Nah, mudahnya, oke, Kak Eka kasih contoh. Oke, misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka A himpunan bagian dari B-nya apa? Nah, jadi
di sini bisa kita maka A bagian dari himpunan B. Jadi bisa kita sebutkan seperti itu, A himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena adik-adik lihat syarat yang pertama, setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, kayak gitu ya. Perhatikan syaratnya, di sini anggota himpunan A 1, 2, 3 ada di semua anggota himpunan A ada di himpunan B. 1, 2, 3. Oke, sehingga bisa disimpulkan A himpunan bagian dari B. Oke, nah contohnya yang lain, misalkan jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Dan dinotrasikan dengan, ya diisi tinggal tanda garing aja ya adik ya. Contohnya misalkan seperti ini. Himpunan Q, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. R, 4, 5, 6. Nah, di sini dikatakan, kita bisa simpulkan, R bukan himpunan bagian dari Q. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dari himpunan bagian, di mana setiap anggota himpunan dari Q merupakan anggota himpunan R semestinya, tetapi di sini tidak. Nah, sehingga dikatakan bukan. Ya, R bukan himpunan bagian dari Q. Oke, semoga adik-adik bisa memahaminya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa himpunan bagian harus mempunyai unsur himpunan A juga, ya, merupakan unsur himpunan B. Artinya, kedua himpunan itu harus saling berkaitan. Oke. Kalau digambarkan diagram Venn-nya seperti ini ya adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian himpunan terhingga dan tak terhingga. Oke, himpunan berhingga ialah suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung, sedangkan himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung kita sebut dengan himpunan tak berhingga. Nah, contohnya untuk himpunan berhingga adalah di mana himpunan A anggotanya adalah jurusan di STIKI Indonesia, di mana X adalah jurusan di STIKI Indonesia. Itu misalkan contohnya ya. Kemudian yang tak berhingganya adalah misalkan himpunan B, di mana X-nya adalah anggotanya bilangan asli. Tentu kita nggak bisa tentukan semuanya, karena bilangan asli kan banyak. Oke, nah itu yang tak berhingga. Oke, selanjutnya himpunan yang sama. Nah, yang dimaksud dengan himpun yang sama di sini, adik-adik, suatu dua himpunan A dan B disebut sama jika setiap anggota A adalah juga anggota B. Dan sebaliknya, setiap anggota B juga merupakan anggota dari A, sehingga simbol notasinya menggunakan sama dengan. Contoh misalkan, himpunan A 1, 2, 3. Kemudian himpunan B 3, 2, 1. Di sini dikatakan himpunannya sama, yaitu A sama dengan B. Coba adik-adik perhatikan, di sini terlihat tiap anggota himpunan A juga ada dalam anggota himpunan B. Nah, juga sebaliknya, anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Nah, ini contoh himpunan yang sama. Nah, contoh yang kedua, misalkan kalau adik-adik perhatikan, ini juga sama. Himpunan A, IN, anggotanya IN, D, A, sama H. Begitu juga himpunan B, A, N, D, H, I. Di sini juga himpunan A sama dengan himpunan B. Oke. Nah, contoh yang ketiga, misalkan gajah himpunannya, anggotanya gajah, badak, jerapah, singa. Nah, kalau dilihat F, himpunan H anggotanya singa, jerapah, badak, gajah. Tinggal dibalik ya. Di sini juga sama, dikatakan himpunan E sama dengan F, begitu sebaliknya. Ya, itu yang dimaksud dengan himpunan yang sama. Nah, untuk 3 buah himpunan yang di atas Kak Eka kasih tadi, ya, A, B, dan C berlaku aksioma berikut ya. Nah, yang pertama, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jadi bisa kita berlaku aksioma. Nah, yang B, jika A sama dengan B, maka B juga sama dengan A. Ya.
Nah, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A juga sama dengan C. Nah, aksiomanya. Oke. Selanjutnya himpunan yang ekivalen. Ya, himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ya. Dan notasinya sebagai berikut. Nah, saya tekankan lagi, himpunan yang ekivalen, yang dimaksud dengan himpunan yang ekivalen adalah jika dan hanya jika kardinal kedua himpunannya sama. Berarti kardinal himpunan A akan sama dengan kardinal himpunan B. Sehingga notasinya bisa dibuat seperti ini. Sudah? Contoh misalkan, himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B, A, B, C, D. Nah, kalau adik-adik cari kardinalnya, kardinal dari A, masih ingat kardinal? Ya, yang maksud dengan kardinalitas adalah jumlah anggota himpunan tersebut. Ya, untuk penjelasannya, adik-adik bisa lihat di video pembahasan himpunan bagian pertama. Ya, di situ Kak Eka jelaskan tentang kardinalitas. Ya, di sini tinggal adik-adik hitung aja ada berapa jumlah anggota dari himpunan A. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kemudian yang himpunan B juga sama jumlah anggotanya, sehingga kardinal himpunan B juga 4. Di sini terlihat bahwa kardinal mereka sama, yaitu sama-sama 4. Nah, ini yang dimaksud dengan himpunan yang ekivalen. Contoh yang lain, A. Himpunan A, B, C, misal anggotanya. Himpunan B, kol, buncis, terong. Himpunan C, anggotanya 1, 3, 5. Coba adik-adik perhatikan, ya. Kardinal dari masing-masing himpunan di sini adalah untuk kardinal A, himpunan A juga 3. Kardinal untuk himpunan B juga 3. Kardinal untuk himpunan C juga 3. Sehingga di sini kita bisa sebutkan bahwa himpunannya ekivalen. Ya, sehingga simbolnya bisa dibuat seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya himpunan kuasa atau power set ya. Oke, yang dimaksud dengan himpunan kuasa adalah himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan suatu himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ya, jadi jika himpunan A memiliki anggota sebanyak N, ya, atau N kurung A sebanyak N, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Ya, ini juga berkaitan dengan kardinalitas yang tadi ya adik-adik ya. Oke, biar gampang Kak Eka kasih contoh misalkan. Nah, tapi sebelumnya notasinya adalah seperti ini. Oke, kalau adik-adik bikin notasinya. Ya, biar gampang Kak Eka berikan contohnya. Oke, di sini adik-adik perhatikan himpunan A anggotanya A, B, C. Coba adik-adik cari kardinalnya ada berapa? Ya, jumlah anggotanya ya itu 3. Jadi Kak Eka simbolkan N ya, N sama dengan 3. Maka himpunan A akan memiliki himpunan bagian sebanyak, nah sesuai dengan notasinya di sini A kardinalnya sebanyak M gitu ya, di sini kardinalnya sebanyak 3, maka ya 2 pangkat N sehingga di sini 2 pangkat 3 ya sama dengan 8. Nah, sehingga kita harus cari anggotanya ya. Nah, rinciannya seperti apa? Nah, tapi sebelumnya Kak Eka jelaskan lagi, jika diketahui himpunan A-nya A, B, C, maka ya power set-nya atau kita simbolkan P kurung buka A gitu ya, adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian A. Ya, himpunan bagian A ini ada yang banyak anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya, Dede ya. Dapat dipastikan bahwa himpunan bagian A yang mempunyai anggota 0 adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong yang dinotasikan dengan pi yang penjelasan Kak Eka sebelumnya merupakan himpunan bagian dari sembaran himpunan. Karena himpunan kosong yang dinotasikan himpunan ya.
Dapat dipastikan pula bahwa himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 3, ini ya, A, B, C, adalah himpunan A sendiri. Nah, secara lengkap, ya, yang lebih rinci, himpunan kuasa dari A dapat ditulis seperti ini, ya. Jadi, himpunan kosong juga masuk, ya. Kenapa? Karena himpunan kosong itu ada di semua himpunan, di sebaran semua himpunan, ya. Kemudian apalagi? A, oke. B, C, ya. A, B, A, C, kemudian B, C, dan semua anggota himpunan A itu sendiri, A, B, C. Sehingga himpunan kuasa dari A ini adalah totalnya ada 8 anggotanya. Oke, ditulis bisa seperti ini. Ya, adik-adik bisa pahami untuk himpunan kuasanya. Nah, selanjutnya keluarga himpunan atau family of sets ya. Nah, di sini bisa dikatakan himpunan A di mana keluarga himpunannya jika semua elemennya berupa himpunan. Contoh, himpunan A, nah ini semua elemennya berupa himpunan. Nah, maka di kotanya 1 kayak gini ya, Dek ya. 1, 2. Begitu juga yang B. Yang B, himpunan B, X di mana X bilangan genap, ya. Kemudian A, B, C dan himpunan kosong atau null set, ya. Selanjutnya, misalkan C anggotanya 0, 1, AB. Nah, di sini bukan merupakan contoh keluarga himpunan karena ada satu anggota yang bukan merupakan himpunan, yaitu 0. Ya. Jadi 0 bukan merupakan himpunan. Sehingga yang C ini jika anggotanya seperti ini ada angka 0, ya, maka dia tidak termasuk keluarga himpunan atau family of set, ya. Nah, sekian dulu videonya Kak Eka terkait dengan jenis-jenis himpunan. Semoga penjelasan Kak Eka adik-adik bisa pahami ya dan bermanfaat tentunya. Oke, terima kasih. Tentu jangan lupa like and share-nya ya. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar adik-adik selalu mendapatkan video terbaru dari Kak Eka. Terima kasih. Bye-bye.